Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami boleh beribadah Tuhan. Kami juga mau berdoa buat setiap pelayanan Tuhan, pekerja Tuhan yang melayani pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan urapi, dan berkati juga setiap jemaat yang ada di setiap rumah Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom jemaat yang terkasih, mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita bertepuk tangan buat Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. 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 Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan, ini setiap hidup kami. Bawa kami Tuhan untuk lebih lagi mengenal Engkau Yesus. Saat ini kami bawa penyembahan kami yang terbaik bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa.
dapat lebih mengasihimu, Bapa. Bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa,
Tuhan aku rindu. Amin Tuhan. Kami merindukan Engkau lebih lagi Yesus. Tuhan aku Kami percaya Tuhan Engkau hadir dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Engkau siap melawat setiap kami Yesus. dengan roh. Engkau siap menjamah setiap kami Tuhan. Ku rindulah. Mari bersama-sama katakan. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini dalam hidup kami. Tuhan, pujian penyembahan yang kami naikkan tadi Tuhan Yesus, biarlah itu menjadi dupa harum di hadapan-Mu. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami persiapkan hati kami. Engkau Tuhan Yesus membuat kami bertumbuh di dalam Engkau melalui firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus yang menaburkan firman-Mu, Tuhan yang beracara dan Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, saudara-saudara sekalian. Senang sekali kita bisa kembali bertemu, semua dalam keadaan yang baik, dan Tuhan yang akan memberkati juga melalui firman Tuhan yang akan kita bagikan, yaitu murid yang keenam, ya, tentang Andreas. Saudara, saya mau awali dengan Yohanes 1 ayat 35. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?"
Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes, lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Saudara, dari ayat-ayat yang kita baca ini kita tahu bahwa mulanya Andreas ini adalah murid daripada Yohanes Pembaptis. Ya. Arti nama Andreas sendiri artinya adalah berani. Ya. Saudara, dan sebagai murid daripada Yohanes, pasti Andreas ini sering mendengar Yohanes itu berseru-seru supaya orang-orang itu bertobat. Karena memang Yohanes Pembaptis ini sudah dipilih oleh Tuhan secara langsung. Saudara, kita melihat sedikit tentang kisah sebelum kelahiran Yohanes ini. Dapat kita lihat di Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Tapi secara singkatnya begini, saudara. Ayahnya adalah Imam Sakaria. Ya. Ibunya bernama Elisabet dari keturunan Harun. Ya. Keduanya ini benar di hadapan Tuhan. Dan malaikat Gabriel hadir dengan misi khusus. Membuka rahim daripada Elisabet yang mandul. Kemudian yang kedua ada pesan khusus. Supaya nanti anak itu dinamai Yohanes. Dan yang ketiga, saudara, janji penyertaan Tuhan pada anak ini. Karena ada tugas khusus yang akan disandang oleh Yohanes ini. Saudara, dan itu semua digenapi. Jadi Yohanes ini adalah istilah saya anak anugerah. Peristiwa perjumpaan Sakaria dengan Gabriel. Dan dia jadi bisu. Kemudian benar dia punya anak. Saudara, pasti itu membuat atau menjadi buah bibir daripada desa itu. Saudara, dan kita tahu waktu Yohanes ini masih dalam kandungan, dia disambangi oleh Maria. Dan ketika Maria memberikan salam, dikatakan melonjaklah anak yang ada di dalam rahim. Dan Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Saudara, saya percaya Yohanes ini juga penuh dengan Roh Kudus pada saat dia masih di kandungan daripada Elisabet. Dan kemudian waktu lahir, saudara, Sakaria langsung bisa berbicara kembali. Lukas 1 ayat 65. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Saudara, Yohanes ini sebagai pembuka jalan bagi Tuhan menjadi sosok yang sangat disegani. Banyak orang kemudian mengikutinya, termasuk Andreas. Saudara, sehingga mungkin kalau lagi di rumah, Andreas sering cerita-cerita kepada Simon, saudaranya, maupun kepada orang tuanya, tentang gurunya, Yohanes Pembaptis ini. Dia benar-benar utusan Tuhan. Aku sering melihat dengan mata kepalaku sendiri, bagaimana orang banyak datang kepadanya, memberi diri untuk dibaptis, dan mereka langsung bertobat. Dia mempunyai kuasa seperti Elia yang dulu kita hanya dengar ceritanya. Tetapi kini aku melihat dalam diri guru Yohanes sesuatu yang luar biasa. Sampai suatu saat mereka bahkan bertanya, mungkinkah Yohanes ini Mesias? Lukas 3 ayat 15.
Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Saudara, saya percaya demikian juga Andreas. Timbul pertanyaan yang sama dalam hatinya. Tapi di tengah segala kebimbangannya, Andreas juga mendengar gurunya berkata. Ayat 16. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Saudara, itu adalah awal perjumpaan daripada Andreas. Ya. Nah, sekarang perjumpaannya yang selanjutnya, Saudara. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saudara, di Alkitab kita dikatakan Dia yang menghapus dosa dunia. Tetapi di translation yang lain, The Passion, Saudara, dia katakan Dia yang mengambil dosa-dosa dunia. Saudara, benar. Dia bukan hanya menghapus, menghilangkan, di stip hilang, tidak. Tapi Dia yang menggantikan. Dia yang menggantikan, Dia yang menebus saudara dan saya. Ya, ayat 30. Dialah yang kumaksud ketika ku katakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab ia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian." Terjemahan The Passion berkata, "Aku telah melihatnya dan mengatakan dengan pasti bahwa ia inilah Anak Allah." Jadi Andreas ini kali ini pulang ke rumah dengan tanda tanya besar di kepalanya. Benarkah Yesus ini Mesias? "Simon, aku bingung nih. Guru Yohanes bilang bahwa Yesus itu Anak Allah." Saudara, mungkin semalaman Andreas masih bergumul dan berdoa. Salahkah aku selama ini mengikut Yohanes? Benarkah bahwa Yesus itu Mesias? Ya. Kita lanjutkan ayat 35. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Ayat 38, perhatikan saudara. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Saudara, dalam keterangannya di Alkitab The Passion, itu dijelaskan bahwa ayat 38 ini merupakan pertanyaan pertama dari Yesus sebelum Dia memulai pelayanannya kepada manusia yang akan dilayani. Dia ketemu dengan seseorang, yaitu murid-murid Yohanes. Dan dia langsung berkata,
apakah yang kamu cari? Saudara, pertanyaan ini seakan berkata begini, kalian mau ngikut aku itu mau apa? Apakah cuman mau cari berkatnya saja? Dan jawab mereka, Rabi, di manakah engkau tinggal? Kelihatannya jawaban mereka ini tidak nyambung. Tapi saudara, ternyata esensinya yang ada di dalamnya adalah mereka ingin mencari dan mendapatkan pemberi berkat itu sendiri. Bukan cuma ngejar berkat. Dan untuk mengenal Yesus dan ajaran-ajarannya, mereka sadar bahwa mereka harus hidup dekat dengan Yesus. Kemudian Yesus menjawab, mari dan lihatlah. Yesus baru kemudian bisa menunjukkan bahwa benar dia anak Allah. Dan untuk itu perlu waktu yang lama, saudara. Perlu waktu yang lama. 3,5 tahun ke depan, murid-murid dibukain satu persatu. Satu dimensi kehidupan. Bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Saudara, tiba-tiba Andreas lari pulang. Dengan tergopoh-gopoh dia cari Simon. Simon, di mana engkau? Simon, kami sudah menemukan Mesias yang disebut Kristus. Alkitab menulis, kemudian Andreas mengajak Simon untuk menemui Yesus. Saudara, Andreas langsung membawa jiwa Simon Petrus. Itu yang kedua, saudara. Perjumpaannya dia dengan Yesus. Yang ketiga, pembelajarannya. Ada 3 pelajaran, saudara, yang dialami oleh Andreas. Kita mau lihat satu persatu. Ya, pelajaran yang pertama, Markus 1 ayat 29. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Saudara, Yesus pergi ke rumah Andreas dan menyembuhkan ibu mertua Petrus. Dan kalau kita baca terus di ayat-ayat selanjutnya, banyak orang setelah itu, saudara, berkerumun di rumah Andreas. Dan Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Saudara, Simon dan Andreas pasti yang paling sibuk karena mereka menjadi tuan rumah. Mereka mengenal dan dikenal oleh orang-orang sekitar di lingkungan mereka. Mereka mungkin tahu si A ini sakit ini sudah sekian lama, keadaannya bagaimana. Mereka tahu. Sekarang, di depan mata kepala mereka, terutama Andreas, dia menyaksikan semua disembuhkan. Setan diusir keluar. Saudara, jadi kalau saya bayangkan Andreas ini mungkin paling capek, tapi juga rasa bangga telah menjadi berkat bagi tetangga-tetangganya. Dan yang terutama saudara, dia semakin yakin bahwa Yesus adalah Mesias. Ya. Pelajaran yang kedua, saudara. Yohanes 6.
Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat 7, jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Ayat 8, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini?" Saudara, Andreas, kita lihat dia menjadi jembatan penghubung antara seorang anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus. Walaupun pengenalannya Andreas ini masih terbatas secara manusia, dia masih ngitung-ngitung juga. Apa artinya 5 roti dan 2 ikan? Tapi dia tetap kembali membawa itu kepada Yesus. Dan Yesus membuat mujizat. Lebih 12 bakul. Saudara, hal ini luar biasa. Untung ada Andreas yang bisa menemukan sesuatu yang seakan tidak berarti, tapi dibawa kepada tangan Yesus dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hal ini terulang kembali, saudara. Bagaimana Andreas menjadi jembatan penghubung yang baik. Kita lihat di Yohanes 12, ayat 20. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus lagi, ya, yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Ayat 22, Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Saudara, Andreas ini posisinya dia sebagai jembatan penghubung, istilah saya. Ya. Filipus pun walaupun dia sebagai murid Yesus, dia tidak berani datang kepada Yesus sendiri. Dia ngajak Andreas dan Andreas langsung mereka bersama-sama datang kepada Yesus. Saudara, di perjanjian lama juga ada seorang penghubung. Ya, namanya Gehasi. Dia bujangnya Elisa. Dia menjadi penghubung yang komplit, istilah saya, saudara. Ya baik, ya jahat. Saudara, 2 Raja-Raja 4 itu menceritakan tentang Elisa dan perempuan Sunem. Ya. Perempuan ini tidak punya anak, sampai akhirnya punya anak. Kemudian kalau saudara baca lagi, anaknya itu mati. Dan kemudian disembuhkan oleh Elisa. Maksud saya, saudara, Gehasi ini ikut dalam proses. Bahkan kalau saudara perhatikan, dia itu ikut menaruh tongkat Elisa pada anak yang mati itu. Gehasi, istilah saya, sudah menjalankan sesuai perintah Elisa. Dia jadi jembatan penghubung yang baik. Tapi saudara, itu tadi 2 Raja-Raja 4. Fatsal selanjutnya, 2 Raja-Raja 5, Naaman disembuhkan. Kita tahu semua, sayang Gehasi tidak menjadi jembatan yang baik di sini. Motivasinya luntur. Dia kena kustanya Naaman. Saudara, jembatan penghubung yang paling sempurna adalah Yesus. Dia adalah jembatan penghubung dari kekekalan sampai kepada kekekalan.
sepanjang masa. Yang pertama, antara manusia kepada Bapa. Saudara, saya teringat pada waktu dia disalib dan dia mati. Tabir bait suci itu terbelah saat Yesus menebusnya. Hubungan antara manusia dengan Bapa kembali dipulihkan. Kemudian juga istilah saya antara dosa dan anugerah Allah. Ingat tadi yang kita baca, dia yang mengambil dosa itu. Dosa saudara dan dosa saya. Bukan dihapus dan dihilangkan dan ditiadakan, tidak. Tapi dia mengambil, dia menebus dosa saudara dan memindahkannya kepada kehidupan yang kekal. Kepada grace, kepada kasih karunia. Kemudian Yesus juga sebagai jembatan penghubung antara mati kepada hidup. Saudara, bukan hanya mati secara fisik, tapi banyak sekali kita yang mengalami kematian secara iman. Rohani kita mati. Mari datang kepada Yesus. Dia yang sanggup untuk menghidupkan kembali. Seperti dia menghidupkan orang yang mati secara fisik. Iman kita bisa kembali dipulihkan. Iman kita bisa kembali hidup. Dia yang membawa kehidupan itu kepada kita. Kemudian antara neraka kepada sorga. Saudara, orang berdosa yang seharusnya dihukum, masuk ke neraka. Tetapi ditebus, diambil untuk dipindahkan. Dan untuk mewujudkan itu, beliau sampai mati di kayu salib. Saudara, bandingkan dengan Gehazi tadi. Dia hanya disuruh bilang ke Naaman, mandilah kamu di sungai Yordan 7 kali. Nanti engkau akan sembuh. Tapi begitu Naaman melakukannya dan dia jadi sembuh, Gehazi merasa dia berjasa. Sehingga akhirnya dia lari mendapatkan Naaman dan dia minta bagian. Saudara, kita harus sadar atau tidak sadar menjadi jembatan penghubung. Apalagi kalau kita sudah masuk di dalam pelayanan. Saudara, biar pertanyaan ini menjadi pertanyaan kita bersama. Sudahkah kita menjadi murid yang berkenan? Sudahkah kita menjadi jembatan penghubung yang benar? Sudahkah motivasi pelayanan kita benar dan tulus? Jangan sampai kita seperti Gehazi. Tapi kita mau belajar seperti Andreas. Belajar dan meneladani jembatan penghubung yang paling sempurna, yaitu Yesus. Saudara, itu pelajaran yang kedua yang dialami oleh Andreas. Tapi dia juga melakukannya. Dan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Pelajaran yang ketiga, Markus 13. Tentang khotbah akhir zaman. Perhatikan ayat ini, saudara. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, berhadapan dengan Bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya. Saudara, dari ayat ini kita lihat, Andreas bertanya sendirian kepada Yesus. Artinya Andreas ini tipe orang yang sangat perhatian. Dia mau tahu apa tandanya supaya aku bisa berjaga-jaga. Saudara,
Dan saya percaya ini menjadi sesuatu yang nancep di hidup Andreas. Sehingga dia benar-benar ingat ini sampai mati. Karena dia bertanya secara pribadi kepada Yesus. Ada satu kerinduan, ada satu keinginan yang dalam. Dan begitu dia mendapatkan jawabannya, saya percaya dia akan mengingat itu terus. Bahwa akan terjadi penyesatan, perang, gempa bumi. Ayat 10. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Ayat 13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya, ia akan selamat. Saudara, saya percaya ini masuk di dalam pemikiran, pemahaman, otak, perasaan daripada Andreas semuanya. Karena seakan-akan tanda kutip kata-kata ini menjawab pertanyaan daripada Andreas itu. Yang keempat, saudara, akhirnya. Ya. Jadi tadi kan kita lihat yang pertama awalnya Andreas itu. Kemudian yang kedua perjumpaannya dengan Yesus. Yang ketiga pembelajaran yang dia alami. Yang keempat akhirnya. Kisah 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Dan Roh Kudus turun. Kita semua tahu. Dan mereka semua berubah. Murid-murid semua berubah. Dari murid menjadi rasul. Dari penonton menjadi pemain. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara, Andreas termasuk. Dia berubah. Dia menginjil. Dia memperkenalkan. Dan dia membawa orang untuk bertobat dan dibawa kepada Kristus. Saudara, kita tahu kan, Andreas ini gurunya dua. Yang pertama Yohanes Pembaptis, yang kedua Yesus sendiri. Jadi saudara, mungkin Andreas berteriak-teriak seperti Yohanes Pembaptis untuk mempertobatkan orang. Tetapi dia juga meneladani Yesus, gurunya yang kedua, untuk mendewasakan jemaat yang sudah atau yang sedang bertumbuh. Saudara, jadi tanda kutip istilah saya, Andreas ini mewakili atau meneladani apa yang pernah dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dan apa yang dilakukan pelayanan oleh Yesus. Saudara, Andreas menggunakan dirinya untuk tetap menjadi penghubung yang baik. Seperti Kristus, bahkan dia mati sebagai martir. Andreas benar-benar pergi, memberitakan Injil sampai ke Rusia dan Yunani. Dengan pemahaman yang pasti. Dulunya dia sempat bertanya-tanya, mungkinkah Yohanes ini Mesias? Kemudian, mungkinkah Yesus ini yang Mesias? Tapi sekarang, setelah 3,5 tahun, setelah Yesus berkata, mari dan lihatlah, dia benar-benar bersama dengan Yesus 3,5 tahun. Pemahamannya berubah. Pembelajaran-pembelajaran yang dia alami mengubah hidupnya. Sehingga dengan pemahaman yang baru, bahwa Yesus itu Tuhan. 3,5 tahun bersama dengan Yesus telah membuka dimensi yang baru. Bukan hanya mujizat memberi makan orang banyak, tapi pemahaman tentang Allah, pemahaman tentang dosa, tentang bagaimana hidup sebagai anak-anak Tuhan di bumi ini. Bahkan kebangkitan dan kenaikannya Tuhan Yesus ke surga. Semuanya menjadi jawaban yang nyata bagi Andreas. Andreas sudah melihat semuanya. Dan dia bukan cuma melihat, dia meneladani. Dan dia menjalani hidupnya sebagai murid Tuhan, sebagai jembatan penghubung yang benar-benar luar biasa.
Saudara, dia bertahan sampai kesudahannya. Dia disalib. Menurut cerita, saudara, tradisi, pada waktu dia disalib itu, dia malah masih berkhotbah. Dan dikatakan dia disalib itu cukup lama. Hampir seharian katanya. Tapi dia tetap bertahan. Kenapa, saudara? Karena dia ingat kata-kata Yesus tadi. Pada waktu dia bertanya sendirian kepada Yesus. Bahwa orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Andreas yakin setelah ini aku akan bertemu kembali dengan Yesus. Saudara, Andreas akan tetap dikenang sebagai murid yang pertama yang mengikut Yesus. Bukan masalah urutannya, tapi dia benar-benar mencerminkan seorang murid yang berani. Menjadi jembatan penghubung, menjadi berkat bagi banyak orang. Dia murid yang mempunyai 2 guru, yang satunya Yohanes Pembaptis, yang satunya Yesus. Dan dia meneladani sampai mati disalib. Dia tetap, sebelum mati, dia tetap berkhotbah. Saudara, dia meninggal tercatat 30 November tahun 60. Di atas kayu salib berbentuk huruf X. Jasadnya dimakamkan di gereja Rasul Suci di Istanbul, Turki. Jasadnya, tapi rohnya di pangkuan Kristus. Biar kita boleh mengambil hikmah dari perenungan kita tentang murid Yesus yang bernama Andreas ini. Amin. Saudara, saya mencoba mencari pujian yang menggambarkan hati Andreas, yang demikian penuh dengan dedikasi untuk mengagungkan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Sehingga bukan hanya Andreas, tapi kita semua mau berkata, segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembah.
Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Tuhan, Andreas memotivasi setiap di antara kami supaya dalam hidup ini kami benar-benar mengerti dengan pemahaman bahwa Engkau adalah Mesias, Engkau adalah Juru Selamat, Engkau adalah Tuhan atas semesta alam. Buat kami boleh menyadari akan hal ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Buat setiap di antara kami boleh memakai hidup kami, memuliakan nama-Mu. Walaupun mungkin kami tidak menginjil seperti Andreas, tapi buat kami boleh menjadi penghubung-penghubung yang baik di dalam komunitas kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati setiap di antara kami, supaya kami mengerti panggilan hidup, menjadi murid Tuhan, dan kami boleh melakukan tugas kami dan menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau masuk di dalam perjamuan kudus, biar Engkau sendiri Tuhan yang melayakan setiap kami. Kami mau mengambil tubuh dan darah-Mu, dan biar itu bersatu dengan tubuh dan darah kami. Dan biar roh kami juga bersatu dengan Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Dan biar sungguh perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat bagi setiap di antara kami. Saudara, pegang roti ini tangan kananmu dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Percayakah saudara bahwa roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Percayakah saudara bahwa air anggur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita agungkan Dia dengan pujian haleluya 12 kali. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya,
Terima kasih Tuhan. Biar Roh-Mu yang kudus membimbing kami satu persatu mengatasi segala persoalan kehidupan ini. Buat kami tetap boleh keluar sebagai murid-murid Tuhan, membawa keharuman nama-Mu di dalam kehidupan semesta alam ini. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau yang sudah mengobarkan semangat itu dalam diri Andreas. Biar Roh yang sama mengobarkan iman kami masing-masing, sehingga kami boleh menjadi murid-murid Tuhan yang menyukakan hati Bapa dan sesama. Terima kasih untuk perjamuan kudus, dan biar sungguh setiap di antara kami boleh diberkati olehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita doakan mereka yang terkena serta terdampak COVID-19 dan pandemi virus ini segera mereda, serta berdoa agar banyak orang rindu mencari Tuhan pun meningkat. Bergabunglah dalam gerakan doa nasional GBI yang dimulai tanggal 1 hingga 14 Juli setiap jam 9 malam. Setelah 14 Juli dilanjutkan pada setiap Sabtu malam. Gerakan doa nasional GBI. Mari memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam Worship Night yang diadakan pada hari Rabu 7 Juli jam 7.30 malam, live on YouTube channel GBI Bethel. Disertai renungan malam bersama Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Jawab panggilan Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kami boleh beribadah di hadapan Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah, bahkan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan firman-Mu yang telah ditaburkan hari ini menjadi kekuatan, menjadi rema dan teguran bagi setiap kami, supaya iman kami tetap kokoh di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya juga Tuhan yang memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang telah melayani hari ini. Biarlah kiranya Engkau urapi lebih dan lebih lagi, dan biarlah kekudusan Tuhan terus menurun atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat kami dimanapun mereka berada saat ini, di rumah mereka masing-masing. Biarlah kiranya juga penyertaan Tuhan sempurna atas mereka, supaya setiap jemaat kami tetap menikmati penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau memberkati mulai dari sekolah minggu, teens, youth, bahkan semua jemaat-jemaat. Biarlah semua tetap berada dalam perlindungan Tuhan, sehingga setiap hari-hari mereka terus menikmati penyertaan-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam studi, bahkan dalam segala usaha. Apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berdoa juga Tuhan buat seluruh pemimpin-pemimpin rohani kami, mulai dari Pak Rubin, Om Sur, dan juga Om Julius, Pak Suwito. Biarlah Engkau urapi juga mereka, berkati setiap kehidupan mereka Bapa. Biarlah mereka menjadi teladan, bahkan menjadi
pedoman bagi kami untuk terus mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kiranya Tuhan, kasih setia Tuhan terus menaungi kami. Biarlah kehidupan kami terus terpancar kebenaran-Mu dan kasih-Mu Tuhan, sehingga dimanapun kami berada nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa kami Bapa, di mana bangsa kami hari-hari ini banyak sekali mengalami bencana. Tapi kami percaya Tuhan, tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang terus memulihkan bangsa ini, memperbaiki bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kami boleh kembali pada aktivitas kami yang lain, dan biarlah penyertaan Tuhan selalu sempurna bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, angkat tanganmu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat dari Allah Bapa, kasih, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, demikian juga persekutuan dan penghiburan dari Roh yang Kudus, biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya, menguatkan kita di tengah segala keadaan. Tetap percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali, dan biar setiap kita boleh menjadi murid-murid Tuhan seperti Andreas, yang berani bertahan, yang berani menjadi berkat, yang berani menjadi jembatan penghubung yang baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Biar berkat ini turun atas kita semua, mulai dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Salam sehati.